Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di bulan penuh berkah ini Sabtu, 7 Syawal 1444 Hijriah ini. Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Bicara mualaf, tentu tidak habis-habisnya, seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam, hidayah datang tanpa melihat latar belakang unsur pekerjaannya. Apakah dia seorang aktor, TNI, Polri dan jabatan lainnya? Hal ini sebagaimana yang dialami oleh 3 mualaf berikut ini. 1. Stefani Aquifera Seanto asal NTT. 2. Abdul Aziz Laya asal Nias Sumut. 3. Yo Ahmed Dobson Putra Menteri Inggris. Selamat untuk menyaksikan kisah perjalanan spiritual mualaf ternama ini. Kisah haru apoteker cantik keturunan Tionghoa jadi mualaf. Tidak mudah baginya untuk menjadi mualaf. Ada banyak kendala hingga benar-benar yakin akan keputusannya. Kisah mengharukan seorang wanita keturunan Tionghoa memutuskan menjadi mualaf membuat haru warganet. Meski awalnya merasa ragu, wanita bernama Stefani Aquifera Seanto itu akhirnya memberanikan diri mengucap 2 kalimat syahadat. Stefani mengaku, keinginannya untuk menjadi mualaf sudah sejak lama, hanya saja keberaniannya saat itu masihlah kecil. Wanita yang akrab disapa Vera itu menceritakan latar belakang kehidupannya. Ia berasal dari NTT dan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Surabaya. Dilansir dari salah satu kanal YouTube, Vera mengaku keinginan untuk memeluk Islam tidak lepas dari lingkungan tempat tinggalnya yang didominasi umat Muslim. Rumah saya dekat dengan masjid, saya sering melihat sholat Jumat. Banyak orang yang lewat depan rumah. Dari pihak mama saya juga ada orang Muslim, katanya. Sejak lahir ia sudah beragama Kristen Katolik. Agama tersebut diturunkan dari sang ayah yang juga menganut kepercayaan Kristiani. Ia sendiri mulai mengetahui Islam dari keluarga pihak ibu serta teman kuliah dan rekan kerjanya juga mayoritas Islam. Merasa penasaran dengan ajaran Islam, ia mencoba untuk mencari tahu sendiri. Baginya, tidak mudah untuk memutuskan menjadi mualaf. Kedua orang tuanya sendiri telah meninggal dunia. Awalnya pihak keluarga dari ayah merasa keberatan atas keputusannya meninggalkan agama terdahulu. Namun, karena kegigihannya, ia terus meyakinkan pilihannya tersebut. Seiring berjalannya waktu mereka tidak lagi mempermasalahkan. Vera akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dipandu oleh seorang ustaz di sebuah masjid. Suasana menyelimuti para jemaah yang turut menyaksikan momen tersebut. Kalimat syahadat inilah yang menjadi pengikat untuknya, agar dapat melaksanakan rukun Islam yang lainnya. Ia pun mendapatkan dan diberi arahan semua kewajiban yang harus dilaksanakan termasuk sholat 5 waktu. Hidayah Allah tentu tertuju, khusus untuk insan pilihannya, maka jagalah petunjuk dan hidayah ini, agar istiqomah dalam agama mulia ini. Islam merupakan agama yang tertinggi dan mulia. Tidak ada agama lain yang lebih tinggi dan mulia selain Islam di sisi Allah. Setelah mengucap 2 kalimat syahadat maka saudara sudah resmi menjadi umat Islam. Maka wajib hukumnya melaksanakan semua perintah termasuk sholat 5 waktu, kata Ustadz yang membimbingnya. Yang kedua, pemuda asal Nias, masuk Islam setelah dengar khutbah Jumat. Berikut ini penjelasan. Abdul Aziz Laya menjadi salah satu sosok mualaf asal Nias, Sumatera Utara yang bersyahadat dan menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Dia memeluk agama Islam di tahun 2002. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, sebuah nama yang menggambarkan ridha Allah Ta'ala, ketika saya bersyahadat di tahun 2002. Saya lahir di Desa Ambuka, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, kata Aziz dalam tayangan salah satu YouTube, yang dikutip Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022. Aziz mengatakan, setelah menjadi seorang Muslim di tahun 2002 dia mengaku tidak pernah memaksa keluarganya untuk memeluk Islam. Kendati demikian, anak pertama dari 7 bersaudara ini kerap memperlihatkan gerak-geriknya sebagai Muslim yang baik. Saya anak pertama dari 7 bersaudara, dan keluarga saya sudah mendapatkan hidayah sejak 2013 yang lalu, saat ini sudah ada 5 orang menjadi mualaf. Alhamdulillah semuanya itu atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kami semua, ujar Aziz. Dalam kesempatan ini, Aziz juga menceritakan awal mula dirinya tertarik dengan Islam hingga membawa keluarganya menjadi seorang Muslim. Meski proses mendapatkan ide Islam ini cukup panjang, akan tetapi Aziz merasa bahagia ketika hati saudaranya mulai terbuka untuk Islam. Cukup panjang tapi saya tidak pernah memaksa, mereka hanya melihat bagaimana gerak-gerik saya, bagaimana perilaku saya.
Dan akhirnya juga sontak hatinya terenyuh untuk masuk agama Islam, ujarnya. Aziz menuturkan bahwa proses menjadi seorang muslim itu bermula dari kegundahan hatinya, yang ingin mengetahui tentang agama Islam itu sendiri. Hal tersebut saat Aziz masih berada di karantina untuk dididik dalam agama Katolik. Saat itu saya pernah ngomong kepada pastor senior, seandainya saya nanti keluar dari agama ini bagaimana? Pastor itu menjawab bahwa hal itu menjadi urusan Anda, kalau seandainya masuk Islam jangan main-main agama. Jangan keluar lagi karena ada orang yang masuk Islam lalu keluar lagi, itu tidak boleh katanya, kata Aziz. Menurut dia, jawaban pastor asal Jerman itulah yang hingga kini dijadikan sebagai pegangannya. Kemudian, saat masih menjadi Katolik Aziz pernah bertanya terkait Nabi Isa yang secara tiba-tiba disalib. Kenapa Isa kemudian disalib, padahal tadinya kan dia seorang yang dicintai sampai dia punya murid. Kok dia tidak bisa dilindungi, ujarnya. Menurut Aziz, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian tidak ada jawaban bahkan hingga Aziz bersekolah di SMP Negeri 2, dia masih bertanya kenapa Isa, yang bagi umat Islam adalah ia seorang nabi, kenapa tiba-tiba menjadi Tuhan, ucapnya. Bahkan dia ketika dicoba oleh iblis itu, maka dia tidak bisa untuk membela diri, lalu kemudian tiba-tiba dia tadi mati. Coba kita lebih merenung, kalau seandainya diangkat bagaimana itu bisa tiba-tiba Tuhan menjadikannya sebagai Tuhan, katanya. Ketidaksesuaian dengan hal-hal tersebutlah yang membuat Aziz secara diam-diam mengikuti khutbah Jumat. Dari ceramah-ceramah dan khutbah itulah dia menemukan bahwa Islam menjelaskan apa yang dia pelajari di Katolik. Setelah menjadi seorang Muslim di tahun 2002, Aziz berdomisili di kota Tangerang Selatan dan tinggal selama kurang lebih 12 tahun. Kini Aziz tengah fokus dalam dunia dakwah dan aktif mengisi ceramah. Dan saat ini saya juga menjadi seorang founders atau pendiri utama Yayasan Peduli Mualaf Yatim Duafa Nias di kota Tangerang Selatan. Saat ini saya memang fokus untuk membawa, memerjuangkan, dan memerdekakan anak-anak Nias, katanya. Putra-putri ini adalah mereka yang dijemput dari Nias kemudian dititipkan di beberapa pondok pesantren, terutama dititipkan di pondok pesantren Mualaf An-Nabas Center dan lainnya. Yang ketiga, seorang anak menteri Inggris masuk Islam. Peristiwa serangan tanggal 11 September tahun 2001 di Amerika Serikat AS secara tidak langsung telah mengubah wajah Islam dan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Tak terkecuali di Inggris, sejumlah pengurus masjid di London mengakui, adanya kecenderungan yang semakin meningkat di kalangan masyarakat Inggris untuk mempelajari Islam sejak peristiwa tersebut. Dalam artikel berjudul, Wajah Baru Islam, yang dimuat dalam laman Islam for Today, penulisnya, Nick Compton, menyebutkan bahwa tren semacam itu bukan hal yang baru di Inggris. Ia menyebutkan, sejumlah warga asli Inggris yang berdarah biru, kalangan bangsawan, bahkan memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Salah satunya yang disebutkan dalam artikel tersebut adalah Yo Ahmed Dobson, putra mantan Menteri Kesehatan Inggris. Anak mantan Menteri Kesehatan Inggris Frank Dobson, Yo Ahmed Dobson memeluk Islam pada 1998. Yo Ahmed lahir dan besar dari keluarga pemeluk Kristen yang taat. Namun, ketika Yo remaja, dia lebih memilih untuk menjadi agnostik. Ajaran Islam baru dikenal oleh laki-laki kelahiran 1975 itu dari seorang teman saat usianya menginjak 16 tahun. Seorang teman saya memberi saya terjemahan Al-Quran, dalam bahasa Inggris, kata dia dalam video yang diunggah di salah satu akun YouTube, yang dikutip Viva, Senin tanggal 15 November tahun 2021. Sumber anak mantan Menteri Kesehatan Inggris Frank Dobson, Yo Ahmed Dobson memeluk Islam pada 1998. Yo Ahmed lahir dan besar dari keluarga pemeluk Kristen yang taat. Namun, ketika Yo remaja, dia lebih memilih untuk menjadi agnostik. Ajaran Islam baru dikenal oleh laki-laki kelahiran 1975 itu dari seorang teman saat usianya menginjak 16 tahun. Seorang teman saya memberi saya terjemahkan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Pada saat itu, dalam pandangan Yo, Islam adalah agama yang identik dengan semua hal negatif. Namun setelah mempelajari Al-Quran, sudut pandang Yo mengenai Islam perlahan mulai berubah. Terlebih, setelah Yo melakukan perjalanan ke Indonesia pada 1992, yang memberikan kesan tersendiri bagi dia. Yo menyaksikan sendiri secara langsung bagaimana kehidupan umat Islam di Indonesia. Pengalaman berinteraksi langsung dengan Muslim Indonesia, makin membuatnya terkesan dengan agama Islam. Usai kembali dari kunjungannya ke Indonesia,
Yo mengaku mulai tertarik mempelajari Islam lebih dalam. Isinya telah mengubah persepsi saya selama ini tentang Islam, kata dia. Akhirnya, Yo Ahmed Dobson mengucap 2 kalimat syahadat pada tahun 1998. Namun, ujian tidak berhenti begitu saja. Tantangan terbesar yang dihadapi Yo adalah keluarganya sendiri, terutama sang ayah yang menentang. Keputusan Yo menjadi Muslim memang dilakukan pada saat sang ayah, Frank Dobson, sedang menjabat sebagai Menteri Kesehatan Inggris. Untuk menghindari reaksi negatif dari publik Inggris terhadap sang ayah, akhirnya Yo memutuskan untuk tidak memberitahukan perihal keislamannya. Saat itu saya benar-benar tidak ingin mengatakan bahwa saya adalah seorang Muslim. Sampai saya merasa yakin bisa hidup dengan cara itu, ungkapnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di Dunia Mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.